Saya pengurus Ansor 20 tahun, Pak. Seorang Abu Janda ini ngata-ngatain ulama, nggak pernah diproses hukum. Dan nggak pernah dia ada di gerakan pemuda Ansor. Sejak tahun 94 sampai 2014 saya aktif, orang ini nggak pernah ada. Seakan-akan dimunculkan sedemikian rupa, diproteksi sedemikian rupa, untuk menghina kami para alim ulama. Ini kok kebal hukum, kenapa? Ini satu contoh, ada lagi yang lain, banyak. Denny Siregar, apalagi sekarang, Masya Allah, Kasat juga gitu, menghina agama kami, Pak. Nah ini ada apa? Di negeri ini ada apa? Memang bukan wilayah itu, tapi ini wilayah ulama, sensitif, Pak. Ketika Tuhan disamakan dengan manusia, kami sensitif, Pak. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena kita sepakat tadi jam 15.30 kita akhiri dan masih ada waktu. Kami datang dari jauh, Pak. Jam 12 malam kami naik kendaraan via darat. Kami belum mandi, langsung ke sini. Jam 10 kami semua masih pengajian. Ini kondisi kami, artinya apa? Kami tidak disetir siapa-siapa, tidak murni sebagai kapasitas kami sebagai tokoh ulama. Ini datang kami ke sini dalam rangka itu, Pak. Yang pertama, tanpa kita sadari, Pak, sekarang tanggal 7 Desember. 6 syuhada itu ditembak mati tanggal 7 Desember, Pak. Kami tidak mengira kita akan bertemu di sini tanggal 7 Desember. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main ini, Pak. Kami berdoa tiap hari, kami berkumpul para ulama memusyawarahkan apa yang akan kami sampaikan. Hati-hati, Pak. Tidak bermaksud untuk intervensi terhadap hukum. Kami panggil ahli hukum, pakai bahasa hukum, panggil bahasa ulama. Beliau ini Kifaurab, salah satu contoh ini santrinya Abu Ya Said Muhammad, orang-orang alim, Pak, mengorbankan waktu ke sini. Kami punya hak umat Islam untuk sebagai mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyampaikan. Tapi kenapa ulama-ulama kami, tokoh-tokoh kami seakan-akan jadi penjahat di negeri ini? Setelah Habib Rizik ada yang lain, Pak, banyak, Pak. Kemarin anggota kami dipanggil ke Polda, alhamdulillah dengan komunikasi yang baik. Tapi kalau mereka lapor cepat dipanggil, Pak. Tapi kalau kita yang lapor, apa salah kami ini? Apa salah kami? Apa kami ini bangsa-bangsa yang kelas nomor sekian? Saya pertaruhkan, Pak. Saya mantan ketua DPRD Jawa Timur. Saya mantan anggota DPR di sini 2019. Saya bersinergi dengan beliau-beliau mengambil hak kami sebagai anak bangsa. Tolong, ini hak kami, punya hak, Pak. Pidato Bung Karno 1 Juni, orang Islam berhak berkumpul untuk ya bagaimana kalau bisa hukum-hukum Islam bisa mewarnai di negeri ini. Itu upaya yang legal. Yang berikut, Mbak, saya ingin sampaikan adalah kalau ini terus begini, Pak, di bawah ini akan terjadi gesekan. Mohon maaf, kami kemarin 212 kita juga melaksanakan, gak ada apa-apa. Kita berdoa untuk negeri, istighosah, baca sholawat. Dikabarkan begini, sekarang ini kami ada sekelompok orang yang memang disetting sedemikian rupa untuk meradikalkan rejal kami. Gak ada, Pak. Semua ini Ahlussunnah wal Jamaah. Gak ada paham liar di sini kami ini. Nah tolonglah, jangan kami diserang terus, disakiti terus, sementara ada tokoh-tokoh. Saya pengurus Ansor 20 tahun, Pak. Seorang Abu Janda ini ngata-ngatain ulama, nggak pernah diproses hukum. Dan nggak pernah dia ada di gerakan pemuda Ansor. Sejak tahun 94 sampai 2014 saya aktif, orang ini nggak pernah ada. Seakan-akan dimunculkan sedemikian rupa, diproteksi sedemikian rupa, untuk menghina kami para alim ulama.
Ini kok kebal hukum, kenapa? Ini satu contoh, ada lagi yang lain banyak. Denny Siregar, apalagi sekarang, Masya Allah, Kasat juga gitu menghina agama kami, Pak. Nah ini ada apa? Di negeri ini ada apa? Memang bukan wilayah itu, tapi ini wilayah ulama, sensitif, Pak. Ketika Tuhan disamakan dengan manusia, kami sensitif, Pak. Ini apalagi jangan terlalu dalam mempelajari agama. Memang Kasat bukan mitra kerja Bapak, tapi bagi kami adalah hal sensitif ini, Pak. Penghinaan. Nah, kami sedang berupaya mempelajari untuk memproses hukum. Karena ulama kami, Allah yang dia hina. Hukum, Pak, ya. Kita wilayah hukum di sini bicara. Hukum negara. Para Bapak, tolong aspirasi kami yang kami jauh-jauh ini, kami juga ikuti, Pak. Ada seorang kriminolog bicara, kalau memang 6 syuhada itu pegang pistol, Pak, masa diantara kubu sebelah gak ada yang keserempet kakinya ditembak, Pak? Ini kriminolog, Pak. Kita ngikuti, kita melihat, kita mendengar apa yang terjadi. Itu. Tolong, karena kami pernah di dalam di DPR, Pak, betul-betul ini dikawal sesuai hak Bapak, sesuai undang-undang. Kami pernah di Komisi 2, kami pernah di Komisi 8, pernah kami Komisi 11, tolonglah, betul-betul, saya kasihan dengan beliau-beliau ini, sepuh-sepuh, datang naik darat, ya jam 12 malam sampai segini belum mandi nih, Pak. Jadi, sekedar perjuangan kami, belum sebelumnya kita rapat, mungkin ada 5 kali, 6 kali kita rapat, untuk membuat sebuah yang bisa menggugah negeri ini, melalui pimpinan dan anggota Komisi 8, mudah-mudahan ini betul-betul dikawal. Ulama kami tadi Romo Syafi'i mengatakan al ulama warasatul anbiya, pewarisnya Nabi, Pak. Pada siapa lagi? Kalau intelektualnya sudah jebol, aparaturnya sudah jebol, tinggal ulama inilah barangkali yang bisa, yang mungkin masih bisa dihargai oleh para masyarakat, pimpinan, rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Pak. Silakan. Pertanyaan pendek, ya. Tapi mohon maaf, ini bukan dalam rangka mendesak, apalagi tidak percaya dengan Komisi 3. Enggak, Pak. Pertanyaan kami adalah, pernahkah Komisi 3 khususnya atau DPR pada umumnya memanggil pihak-pihak terkait berkaitan dengan tertembaknya atau dibunuhnya 6 syuhada ini, dan juga terkait dengan vonis HRS, ya, yang fenomenal ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengira kemarin-kemarinnya anggota DPR ini, saya kira tidur, dan saya melihat apa saja pekerjaan DPR, katanya saya. Katanya DPR ini bisa interpelasi, bisa hak angket, kok tidak ada bunyinya, katanya saya. Apa kok cuma cari duit saja, katanya saya. Disangkanya seperti itu. Namun setelah saya nyampe di sini, subhanallah, kok begitu tegas begitu, ya. Tapi karena mungkin belum ada kekuatan. Karena perlunya kekuatan itu dari itu, katanya Rasulullah, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kalau kita sudah bersatu di antara rakyat dengan anggota DPR RI, insya Allah kita akan sukses. Kemudian yang kedua, kalau mengenai Habib itu, Allah saja sendiri sudah mengatakan kepada Rasulullah, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurbah. Jadi katakan Muhammad, saya tidak mau minta apa-apa kepada umat saya, kepada masyarakat,
tidak mau minta apa-apa, tidak mau minta uang, tidak mau minta ini, tapi cintailah ahli saya. Kalau tidak, maka terjadilah nanti di akhirat dakhalad dar, katanya Kiai Motik tadi. Di akhirat itu, Pak, yang sekarang ditunjukkan di Gunung Semeru, Pak, Neraka juga. neraka di dunia, Pak. Kami khawatir sebentar lagi Jakarta menjadi rata, Pak. Kalau ini masih dilanjutkan, kami khawatir. Dan ini tidak tutup kemungkinan, Pak. Apalagi ada ramalan-ramalan yang menurut katanya pengamat Australia, kalau tidak keliru ya, bahwa akan ada tsunami yang bergelombang tingginya 50 meter sampai di Jakarta 15 meter. Mudah-mudahan yang zalim-zalim saja yang kena ini, Pak. Yang tidak zalim tidak kena, Pak. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi, tapi kalau kepada yang zalim tidak bertaubat, mudah-mudahan secepatnya itu akan terjadi, Pak. Karena kenapa, Pak? Dan ini sudah janji Rasulullah. Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'iqabin min indi. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ama fihim nasun salihun ya Rasulullah?" Qala bala. Kaifa yusna'u bihim? Bal asabahum ma asaban nas. Kalau sudah umatku terang-terangan mengerjakan maksiat, keadilan sudah terang-terangan, menghukum para habaib sudah terang-terangan, benci kepada Allah sudah terang-terangan, maka Allah tidak akan segan-segan akan menyirami siksa. Terus sahabat Ummu Salamah bertanya, apakah di waktu itu tidak ada orang soleh sama sekali ya Rasulullah? Bukan tidak ada orang soleh, tapi karena yang soleh tidak amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR-nya diam misalnya, kiainya diam, tidak pergi ke anggota DPR, maka yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar juga kena bagiannya, yang soleh pun juga kena bagiannya karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kami khawatir begitu, Pak. Tapi insya Allah dengan adanya anggota DPR yang ini juga tadi, Masya Allah, yang biasa saya ngefan ini Pak siapa ini, dan Pak Rufo Safi'i, dan itu juga sering saya lihat. Dan enggak yang saya kenal ya, yang saya kenal di YouTube saja pidatonya yang luar biasa. Ini Romo Safi'i berdoa luar biasa. Mudah-mudahan Romo Safi'i doanya cepat istijabah, biar yang zalim-zalim cepat mati. Ya. Cukup ya. Ada ini yang ketidakadilan ini tinggal satu, Pak. Kalau Habib Rizik hanya mengerjakan amalnya Rasulullah, pekerjaannya Rasulullah. Kalau sakit maka mengatakan dia alhamdulillah bi khair. Kalau sekarang orang yang mengamalkan perintah Rasulullah atau pekerjaan Rasulullah, meniru Rasulullah, dihukum, mungkin nanti orang yang sembahyang dihukum juga. Itu sekarang masih begitu. Kemudian yang sudah jelas salah, misalnya yang diindikasikan namanya anggaplah Mukidi, Pak. Mukidi itu, Pak, pernah bilang, Pak, uang Indonesia itu 11.000 itu yang ada di luar negeri, kalau tidak keliru itu, Pak. Kemudian itu yang ada di kasak saya masih lebih lagi dari 11.000, tapi hutangnya kok terus membengkak ini. Kenapa tidak uang 11.000? Artinya apa? Inikah benarkah atau tidak ini? Kalau benar kemana uangnya? Kalau tidak benar, ini mengundang peres. Apakah mana bohong yang Mukidi ini, yang berinisial Mukidi, dengan Habib Rizik? Begitu. Kalau ini dianggap bohong, kenapa tidak dipanggil oleh anggota DPR RI ini? Ini punya hak interpelasi, ini hak
punya hak macam-macam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa 1 menit ya Pak ya, kita sudah lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya bahasa Indonesia kurang begitu lancar. Dari pimpinan dan Romo Syafi'i, Habib Abu Bakar yang saya cintai dan semuanya. Begini Pak, mungkin saya belum tahu ceritanya Madura. Orang Madura itu kalau mau carok, kan rame ya, orang Madura ahli carok. Iya Pak, pernah dengar kabar? Orang Madura kalau mau carok pasti datang ke Kiai. Aca habis Kiai. Ada saya mau bicarakan apa? Kakak saya dibunuh orang. Terus saya mau balas Kiai. Pasti Kiai mencegah. Oh jangan. Yang sabar. Pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya orang muda, kalau menunggu dari Allah masih lama Kiai. Besok saya balas yang membunuh kakak saya. Sekarang para alim ulama dari umat Pak Muhammad mencegah itu. Sabar. Wallahi wan Nabi sudah banyak gara-gara ingin membakar ini. Hanya ulama-ulama yang katanya ahli sunnah wal jamaah ini, insya Allah melarang Pak. Jangan sempat terjadi. Yang saya khawatirkan ke semuanya, kata Rasulullah bahasa Indonesianya, takutlah kamu dengan kezaliman. Karena kezaliman itu membawa gelap di alam akhirat. Jadi hati-hati yang memegang amanah, baik yang kiai, baik yang pejabat, semuanya kalau tidak amanah itu semuanya neraka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri, dan kami Komisi 3 terus akan mengawal, memfollow up, menindaklanjuti. Keadilan harus ditegakkan di Republik ini, dan kami juga akan melaksanakan rapat intern Komisi 3 DPR RI, dan kami akan teruskan kepada instansi terkait atau lembaga yang terkait. Saya rasa cukup. Wah, ini tuntutannya para kiai ini serius Pak. Ya. Nah, ini juga kami juga mohon ini kalau boleh memang diberikan tenggat waktu Pak Kiai ya. Jadi memang nanti kita akan ada pertemuan lagi kapan sehingga memang lebih terukur Pak Ketua. Apa yang disampaikan ini saya mengalami betul Pak, suasana kebatinan bapak-bapak di sini Pak. Kami mohon sekali Pak Ketua, ini diatensi. Jadi kalau memang harus ini kapan gitu. Terima kasih Pak Ketua. Baik, yang bicara adalah Saudara Arteria Dahlan, Dapil Jawa Timur. Demikian saya rasa rapat Mohon izin Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua, diakhiri dengan doa Pak Ketua. Baik. Karena Suhada ditembak 7 Desember, sekarang 7 Desember Pak Ketua. Silakan doa. Mohon berkenan Ki Garar atau Ki Fauruk untuk berdoa. Ki Fauruk, doa untuk keselamatan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah sallallahu alaihi rasulillah. Allahumma nas'aluka mujibat rahmatik wassalamati min kulli min wal ghanimati min kulli birrin la tad'ana fi maqamin hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la zaliman illa ahlaktah wa la zaliman illa ahlaktah wa la madluman illa nasartah wa la muftaran illa afaitah wa la hajatan min hawdina wal akhirah illa qadaytah ya musir sir ya mudabbir سهل علينا الأسيب بجل بشير اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ولجميع من آمن بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وآله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian rapat kita pada hari ini kita tutup dengan ucapan terima kasih kepada rombongan Aliansi Ulama Madura. Semoga rapat kita hari ini membawa keberkahan buat kita bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.